Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Oke, rame banget. Ya, pasti malam, sudah Kak. malam. Pasti sudah semangat banget untuk hari ini, malam hari ini kita mendapatkan coaching dan sharing session kembali, itu yang keempat kalinya, ya. Dan semoga masih tetap semangat, meskipun ini sudah malam hari, ya, tetap semangat terus untuk bisa berbagi dan berdiskusi bersama. Jadi pertama-tama, perkenalkan, nama saya Meira, dan saya senang sekali berikan kesempatan untuk bisa menjadi moderator dalam coaching kali ini. Dan kalian dan terkait tentang topik atau tema coaching kita kali ini itu adalah sangat penting sekali, yaitu untuk mendukung majunya Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Ya, temanya yaitu pastinya kalian sudah tahu kan, apa ya temanya teman-teman? Ada yang bisa open mic? Silakan. Intro to Teach Startup. Iya, benar sekali, benar sekali. Jadi benar sekali. Jadi tema atau topik kita kali ini untuk kita bahas bersama dengan narasumber atau pembicara yang sangat luar biasa, yaitu tentang Introduction to Technology Startup. Ya. Dan ini terkait tentang ya. Jadi terkait tentang Introduction to Technology Startup with a CEO Educa System, ya. Jadi pembicara atau narasumber kita kali ini yaitu kakak yang sangat luar biasa hebat, itu adalah Kak Ahmad Faiz Sahupala. Halo Kak Ahmad Faiz. Hai Kak. Halo semuanya. Halo, salam kenal Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik, oke, good. Ya, jadi Kak Ahmad ini sangat berprestasi sekali dan sangat menginspirasi pastinya dengan segudang prestasi yang telah ditorehkan, ya. Jadi yang pertama, Kak Ahmad Faiz ini merupakan CEO Educa System Startup dengan omset miliaran, serta membangun PT dan kantor sendiri saat masih jadi mahasiswa. Keren abis, ya. Kemudian yang kedua, itu menjadi finalis Telkomsel Next Dev tahun 2019. Kemudian ada Favorite Business Model Canvas di Pekan Kewirausahaan Nasional 2017 dan mendapatkan investasi dari Zaki CEO Bukalapak dan menjadi juara 1 BNCC Hactan 2018. Wow, sangat menginspirasi sekali. Mungkin Kak Faiz bisa menceritakan sedikit sebelum kita ke sesi diskusinya ya tentang teknologi startup. Apa sih yang membuat kakak tuh tertarik sekali di bidang teknologi startup ini? Oke, jadi mungkin pertama-tama karena apa ya? Dari awal ketika aku masuk ke kuliah gitu ya. Ketika aku kan masuk kuliah tuh tahun 2016 ya. Memang ketika startup itu sendiri di Indonesia nih lagi booming-boomingnya. Mungkin kalau Mira pernah dengar kayak Bukalapak, Tokopedia, Gojek itu 2016 tuh memang lagi tahun boomingnya lah gitu ya. Nah di situ aku pun juga jadi tertrigger lah, bisa dibilang trigger untuk melakukan hal yang sama gitu, menjadi motivasi aku juga. Dan apalagi ketika kebetulan aku kan waktu itu masuk alhamdulillah ke stay ITB gitu ya. Di pertama kali ospeknya ITB itu didatangi oleh Ahmad Zaki itu sendiri gitu ya. Dia menceritakan tentang perjuangannya dia dulu ketika membangun Bukalapak, dan itu menjadi motivasi juga untuk diri aku pribadi. Iya, jadi sangat luar biasa sekali. Baik, Kak Faiz mungkin bisa mulai untuk coachingnya. Ya. Oke, aku izin share screen ya. Iya, siap Kak. Oke, sebentar ya. Mana ya tadi ya? Oke, udah kelihatan ya? Kak, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan lagi semuanya. Nama aku Faiz, Ahmad Faiz Sahupala, biasa dipanggil Faiz. Ya, sekarang aku CEO of Educa System. Ya, mungkin kalau buat yang belum tahu, ya Educa System adalah startup yang bergerak di bidang
edukasi, terutama pasar kita itu ada di anak-anak SMA, apalagi yang mau masuk ke universitas kelas 12. Ya, mungkin seiring berjalannya materi, aku juga bakal menceritakan tentang eduka. Ya, tapi lengkapnya itu aku diamanahi nih buat nge-share tentang ke teman-teman untuk gimana sih kita, apa sih startup itu, bagaimana sih kalau kita ingin bermain atau nge-build sebuah bisnis startup, terutama teknologi. Ya, karena memang seperti yang kita ketahui ya, ya teknologi ini menjadi katalis yang sangat baik untuk perkembangan bisnis di kala ini, di era ini bisa sebutnya. Nah, oke. Ya, ini kalau kalian perhatikan ada satu jargon di mana yang aku selalu bawa, yaitu giving social impact through technology. Jadi gimana teknologi itu nggak cuman ada, tapi dengan adanya teknologi ini kita juga bisa memberikan impact terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Oke. Next, ya mungkin aku perkenalkan diri aku siapa gitu ya. Jadi ini beberapa journey aku selama ketika aku udah mau kuliah sih lebih tepatnya ya. Kayak banyak hal yang aku baru mulai itu ya di kuliah. Karena aku basicnya itu lulusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, dan basicnya itu aku adalah developer Android ya. Jadi sering ngoding untuk buat aplikasi lah gitu. Makanya dulu aku pernah jadi fasilitator di Indonesia Android Kejar, suatu komunitas yang kita sharing-sharing atau menjadi guru ke beberapa titik di sekolah-sekolah untuk ngajarin Android. Ya, lalu juga aku pernah internship di Bandung Digital Valley dan juga GDP Labs. Nah, ini poin selanjutnya yang mungkin menarik ya, have many trial to make money gitu. Jadi sebenarnya dari awal aku kuliah gitu ya, karena kan aku juga anak rantau gitu, datang ke Bandung di 2016, ya pastilah semua anak kuliah sekarang ya masih kuliah pun juga merasakan pengen gitu ketika kita bisa menghidupi diri kita sendiri di tempat kita merantau. Nah, disitulah menjadi dasar apa ya, bisa dibilang motivasi aku, jiwa entrepreneur aku itu muncul di situ gitu. Akan keinginan aku kayak wah pengen coba menghidupi diri sendiri dan lain-lain. Banyak lah yang udah aku coba lakukan. Dari waktu itu sempat jualan bakso goreng, pernah juga sempat jualan es coklat gitu ya. Ya walaupun pada akhirnya gagal gitu ya, rugi gede-gedean, tapi ya banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari sana gitu. Tapi pelajaran yang menurut aku paling bagus gitu ya, paling berarti gitu dari perjalanan ketika aku membuat bisnis adalah satu sih. Ketika kita ngebuat bisnis itu motivasi kita hanya untuk menggandakan uang gitu. Saya hanya pengen nyari duit doang nih. Nah, itu biasanya motivasi ketika kita lagi capek ngurusin bisnis itu malah nggak ada yang ngebakar semangat kita gitu ketika perjalanan kita mengeksekusi bisnis gitu. Karena ya seperti yang aku ceritain, ketika aku jualan bakso goreng, aku cobain jualan es coklat gitu ya, yang mana goals aku tuh cuman kayak aku pengen ada uang nih, pengen uangnya tambah banyak lagi gitu ya. Jadi kayak nggak ada hal yang bagus gitu, nggak ada hal yang berdampak sehingga aku nggak punya tujuan gitu ketika aku membuat bisnis ini. Nah, makanya itu yang aku sadari, dan akhirnya ketika aku membuat edukasi sistem ini, aku merasa memang aku punya tujuan yang lebih gitu, lebih dari hanya mendapatkan uang gitu ya. Tapi di situ ada apa sih impact yang pengen diberikan terhadap orang-orang yang ingin kita tolong gitu. Jadi ketika kita berangkat dari suatu permasalahan atau kita berangkat dari hal yang memang menjadi urgensi urgensi atau masalah problem-problem yang kita lihat di sekitar kita gitu ya, dan kita jadi punya tujuan untuk filling the gap gitu, kayak kita mengisi gap antara permasalahan dan kondisi ideal yang diinginkan gitu. Nah, sehingga ketika kita menjalankannya pun
kita juga bakal jadi terdorong untuk terus, wah kalau lagi capek kita jadi ingat dengan motivasi kita, kita ngejalanin di bisnis ini ya karena memang nggak cuman karena uang doang, tapi kita juga pengen bantu loh orang-orang gitu. Nah itulah yang aku pelajari ketika perjalanan entrepreneurship aku lah selama ini gitu, sampai akhirnya alhamdulillah aku membuat edukasi sistem. Nah ya selain itu juga selama ya dari SMA maupun kuliah aku juga sering menjadi private teacher ya, atau guru privat. Dan ya mungkin karena emang pada dasar aku juga seneng ngajar gitu, jadi dan jujur ketika perjalanan aku menjadi guru privat ini juga yang menjadi landasan aku untuk membuat edukasi sistem gitu, karena ketika aku menyentuh langsung orang-orang yang aku rasa punya masalah gitu ya, aku jadi lebih mudah berempati terhadap mereka gitu, dan aku melihat banyak permasalahan di situ. Nah, yaitu sekilas tentang background aku. Jadi sekarang let's go, kita coba masuk ke materi tentang tech startup. Oke, jadi sebelum kita jauh masuk menganalisis apa itu startup gitu ya, pasti teman-teman di sini udah sering denger lah kata-kata ini, diksi startup ini udah sering dengar. Nah, aku coba pengen tahu nih dari teman-teman kira-kira pengertian atau definisi startup yang teman-teman ketahui apa sih gitu. Coba ada yang berani komen coba di chat aja yang mau jawab. Oke, bisnis berbasis IT. Ada lagi yang berani jawab apa sih startup itu gitu? Perusahaan rintisan. Oke, ada lagi? Jadi apa sih, kenapa ada diksi startup? Kenapa nggak cuman bisnis doang, atau kenapa sih nggak pakai company, diksi company gitu atau apa gitu kan? Oke, ada lagi ya Fasya yang masih berkembang katanya. Ada lagi yang berani untuk jawab? Oke. Aplikasi. Ada lagi berbasis digital, internet dan teknologi. Sebuah bisnis digital dalam fase pengembangan. Teknologi yang memudahkan. Oke, sip. Terima kasih nih udah beberapa yang udah berani menjawab ya. Kalau aku rangkum rata-rata ada beberapa keywords ya. Pertama perusahaan rintisan, lalu ada tentang teknologi, lalu berbasis teknologi fase pengembangan gitu ya. Oke, sip. Sebelumnya terima kasih buat yang udah berani menjawab ya. Sekarang aku coba jelasin sebenarnya apa sih startup itu gitu. Dan ini mungkin ada beberapa yang memang masih keliru gitu dengan definisi startup itu sendiri. Oke. Nah, ini yang mungkin jadi pengertian pertama ya. Startup itu nggak sama dengan tech company. Jadi mungkin buat teman-teman yang bilang bahwa startup itu berbasis IT, itu salah sebenarnya. Startup itu tuh nggak harus kok berbasis IT. Jadi sebenarnya apa dong nggak kalau kayak gitu? Tapi kalau dilihat-lihat kan rata-rata startup itu yang kita sering lihat kayak ada Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, itu kan IT semua kan? Ya memang benar itu IT semua, itu salah satu contoh-contohnya ya. Tapi sebenarnya pengertian startup itu bukan hanya tentang IT, tapi startup itu sendiri artinya adalah, startup itu sebenarnya dianalogikan dengan growth atau perkembangan ya. Jadi bisa dibilang startup itu adalah perusahaan rintisan. Nah, ini ada diksi yang tadi udah sempat ada yang benar tuh. Perusahaan rintisan atau perusahaan yang dirintis awal-awal dengan growth yang dengan growth yang cepat gitu. Jadi misalkan kalian buat suatu bisnis dan kalian bisa membuat bisnis kalian itu growth-nya itu 10 kali lipat dalam 1 tahun misalkan. Tahun ini kalian hanya dapat revenue atau omset lah bahasa Indonesianya ya. Omset
1 juta misalkan di 1 tahun. Nah, di tahun kedua kalian bisa membuat omsetnya menjadi 10 juta. Di tahun ketiga kalian bisa membuat jadi 100 juta. Dan itu peningkatannya tuh eksponensial. Kalau kalian perhatikan dari 1 ke 10 ke 100, mungkin nextnya itu ke 1 juta, nextnya langsung ke 10 miliar. Nah, itulah yang dimaksud dengan startup. Jadi gimana kita membangun suatu bisnis tapi dengan dalam ibaratnya kalau kalian sering perhatikan ya ada banyak perusahaan-perusahaan yang udah besar seperti Unilever atau contoh apa lagi ya, Unilever atau Jarum misalkan ya, banyak perusahaan korporasi-korporasi yang dia tuh ngebangun bisnisnya itu dalam waktu 10 tahun atau 40 tahun gitu kan, waktu yang lama untuk mencapai growth yang besar gitu, penjualan yang besar. Nah, bagaimana konsep startup itu adalah kita bisa membuat suatu big company dalam waktu yang singkat, ya let's say 10 tahun, 5 tahun. Nah, makanya itu adalah analogi dari startup itu sendiri. Nah, makanya buat teman-teman, siapa apapun bisnisnya, misalkan kalian mau jualan, ya let's say jualan baju gitu ya. Jualan baju pun itu juga sebuah startup kalau kalian memiliki target yang besar. Enggak target yang mungkin bisnis konvensional ya. Kalau kita perhatikan bisnis konvensional itu biasanya memiliki target ya 1 kali tahun ini misalkan 1 juta, tahun depan 1,5 juta, tahun depannya 2 juta gitu. Nah, itu kan peningkatan yang ya bisa dibilang kalau di matematika kalau persamaan garis kan gradiennya tuh kecil lah gitu ya. Nah, makanya fokuslah di growth-nya ini. Nextnya terus apa dong Kak kalau gitu tech startup? Padahal kan materinya ini tentang tech startup ya. Jadi kalau startup itu bukan tentang teknologi, kenapa ada tech startup? Nah, jadi tech startup itu artinya adalah fast growing business that deliver their value through technology. Nah, ini kan ada fast growing business. Nah, tadi udah aku jelaskan ya tentang fast growing business. Jadi dia bisnis yang berkembang dengan pesat. Itu bisnis yang berkembang dengan pesat dan yang mana menyampaikan value-value company-nya lewat bantuan teknologi. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Teknologi fungsinya bukan apa ya? Kalian jangan terlalu fokus di masalah mau buat teknologi apa nih. Tapi pikirin solusi apa yang pengen dibuat. Nah, dari solusi itu baru pikirin kira-kira ada teknologi yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut nggak gitu. Karena rata-rata yang aku suka lihat nih ya, alur berpikirnya ini salah dari misalkan gini. Sekarang ada apa sih teknologi yang sedang ramai gitu. Oh, misalkan ada teknologi artificial intelligence, ada teknologi machine learning, ada teknologi blockchain. Karena pengen senang dengan kayak gituan, jadinya apa ya, jadi alurnya tuh malah mikirnya gini, apa ya solusi yang bisa aku selesaikan memakai artificial intelligence gitu, apa ya solusi yang bisa aku selesaikan memakai blockchain. Nah, itu alur berpikir yang salah. Yang benar adalah kita harus tahu dulu apa sih problem yang kita angkat gitu, emang masalah apa yang pengen diselesaikan. Ketika kita udah tahu masalah apa yang ingin diselesaikan, kita jadi tahu, oh, karena ada masalah A, berarti kita harus menyelesaikannya dengan solusi B. Tapi solusi B ini akan bisa lebih efisien, lebih bagus kalau misalkan memakai teknologi di dalamnya. Nah, jadi teknologi ini sebagai katalis solusi kalian agar bisa lebih cepat dan lebih efektif. Oke, itu ya jadi pengertian tech startup, fast growing business that deliver their value through technology. Oke, nah ini adalah salah satu startup, bukan salah satu ya, emang startup yang sedang aku buat gitu, yaitu Eduka System. Ya ini benar kata tadi Meira, aku nge-build Eduka ini ketika tahun 2018 akhir. Berarti mungkin teman-teman yang ikut SBMPTN tahun 2019 mungkin udah pernah dengar ya tentang Eduka gitu. Nah, jadi berawal dari mana sih Eduka ini gitu? Jadi Eduka ini emang berawal dari
eh waktu itu aku ada sama teman-teman kampus, ada teman jurusan dan juga teman asrama. Ketika memang kita disatukan dengan visi yang sama gitu ya, kita sama-sama ingin membuat startup dan juga banyak permasalahan-permasalahan, ada permasalahan tentang edukasi yang memang kita sama-sama concern di situ. Ya sehingga kita cobalah ikutin lomba-lomba dulu ide kita. Jadi Eduka ini emang dulu di awal tuh bisa dibilang startup yang dimulai dari lomba. Nah, kita ikut waktu itu Pekan Kewirausahaan Mahasiswa ya, kalau bisa pasti semuanya tahu lah kalau yang udah kuliah ya. Ada namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, kita ikut di situ, tapi kita gagal di situ, kita nggak lolos. Akhirnya kita tetap ikut terus lomba. Nah, ini makanya kenapa buat aku saranin buat teman-teman yang pengen buat startup kayak gini, usahakan sering-sering lah ikut lomba. Karena dengan kita mengikuti lomba, kita tuh akan terus terlatih ngomong di depan orang, kita terlatih memvalidasi ide kita apakah benar-benar problemnya itu ada gitu ya. Dan di situ kan kita jadi bisa belajar lah. Jadi anggap aja menang itu sebuah bonus kalau misalnya kalian ikut lomba. Nah, alhamdulillah sekarang adalah tahun ketiga Eduka berdiri. Sekarang kita udah ada udah puluhan tim ya, dan kita emang berlokasi di Bandung gitu. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang di Bandung bisa main-main lah, apalagi yang kuliahnya di ITB bisa deket lah ini dari Bandung kota gitu. Oke, ini adalah beberapa cerita aku ketika aku build Eduka gitu. Nah, terus ini mungkin yang menarik. Gimana sih Kak kita mulai, kalau misalkan aku mau mulai buat startup, gimana ketika aku mau mulai buat bisnis? Nah, pertama stepnya adalah kalian harus have a good background. Jadi latar belakang apa sih yang membuat kalian ingin membuat bisnis gitu? Jadi kondisi idealnya tuh apa gitu? Kayak contoh misalkan aku selalu karena aku bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Aku sering membaca-baca tentang PISA. Ada namanya PISA itu semacam apa sih ya? Semacam asesmen internasional yang mana memperlihatkan salah satunya adalah complex problem solving skills-nya siswa gitu dalam suatu negara. Dan mungkin nih buat teman-teman ya, kalau misalkan pengen tahu, fun fact-nya adalah Indonesia itu di ranking PISA itu top 10, tapi top 10 dari bawah. Kita ranking 70-an dari 79 negara. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang sebenarnya sumber daya manusia di Indonesia sendiri masih sangat jauh dari kata bisa memiliki problem solving skills yang bagus. Padahal kondisi idealnya, apalagi dengan era digital sekarang, problem solving skills itu adalah skills yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi era ini gitu. Karena dari beberapa jurnal, paper yang aku baca, ketika suatu negara untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, ya salah satunya adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki problem solving skills gitu. Karena pada akhirnya gini loh teman-teman, dengan era digitalisasi sekarang kan pekerjaan itu tuh makin kompleks bisa dibilang, makin banyak banget hal-hal baru, bentuk-bentuk pekerjaan baru yang memang hadir di lapangan pekerjaan kita sekarang gitu. Mungkin kalau kita dulu siapa sih yang mikir akan ada pekerjaan data science? Siapa sih yang mikir dulu cuma ada desainer doang, tapi sekarang pekerjaan itu udah ada user interface designer, ada lagi user experience designer, ada lagi user experience researcher, dan berbagai macam keilmuan itu tuh yang jauh lebih spesifik, yang mana memang require complex problem solving skills ini gitu. Dan itu adalah kondisi ideal yang menjadi landasan aku ketika aku mau buat Eduka gitu. Wah, memang Indonesia nih harus memiliki sumber daya manusia di Indonesia, harus memiliki skills itu loh gitu. Karena memang itu dibutuhkan untuk kita menyambut era digitalisasi sekarang. Nah,
Di situ kita udah punya background, kita udah punya kondisi ideal dan kenapa kita harus mengachieve kondisi tersebut. Nah, ini jadi buat teman-teman coba dipikirin kira-kira apa sih kondisi ideal yang emang teman-teman ingin capai gitu. Next, ketika teman-teman udah punya sorry ini ke share screen ke close screen-nya. Wait. Agak potong ya, sorry. Mana? Sebentar ya, sorry. Ini agak ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut ya. Tadi dari have a good background. Terus kalau kalian udah punya latar belakang yang bagus gitu ya, nextnya adalah cari state the problem gitu. Kalian cari tadi masalahnya jadi di mana gitu. Oh ternyata kalau dari aku pribadi gitu ya, kan tadi kondisi idealnya adalah ingin membuat sumber daya manusia di Indonesia ini punya problem solving skills. Nah, sekarang kita coba analisis, emangnya kenapa sih sumber daya manusia di Indonesia ini belum punya problem solving skills. Nah, di situ kita analisis masalahnya ada di mana. Nah, ini makanya kalian harus coba lihat sekeliling kalian. Nah, Indonesia ini tempat yang sangat cocok kok untuk kita nge-build hal-hal seperti ini gitu. Karena apa? Indonesia ini tempat di mana banyak banget permasalahan. Setiap harinya pasti kita menemukan permasalahan. Nah, makanya kenapa aku selalu menyarankan kalau kalian mau membuat suatu bisnis atau membuat suatu hal itu usahakan yang memang kalian juga merasakan permasalahannya. Jadi kalian bisa berempati terhadap orang-orang yang memang merasakan permasalahannya. Kayak dulu ya mungkin permasalahan-permasalahan ketika sekolah aku pernah merasakannya gitu. Aku pernah merasakan ketika aku menjadi siswa, oh banyak nih aku nggak suka dengan sistem yang seperti ini, aku nggak suka dengan cara belajar yang seperti ini. Aku merasa ini menjadi permasalahan ketika yang juga melakukan hal seperti ini gitu. Dan aku pun juga mencoba ketika aku menjadi guru, aku melihat oh siswa-siswa sekarang itu punya masalah ini loh gitu. Jadi lebih tahu apa yang sih yang mereka rasakan gitu kan. Jadi problem ini menjadi initial condition yang mana akan membuat startup kalian ini bisa grow quickly kalau misalkan kalian bisa menemukan permasalahan yang memang benar-benar painkiller gitu. Karena painkiller itu maksudnya apa ya? Jadi aku biasanya membedakan sebuah permasalahan itu menjadi 3 gitu. Permasalahan dan solusi, sorry. Pertama painkiller, kedua vitamin, dan ketiga adalah candy. Maksudnya apa? Jadi candy itu adalah permasalahan atau permasalahan dan solusi yang mungkin ketika kalian menyelesaikan permasalahan tersebut ya udah gitu. Orang tanpa solusi kalian, orang masih bisa hidup kok. Orang masih bisa hidup senang gitu. Kayak kamu dikasih permen, kamu tanpa permen kamu masih bisa senang gitu kan, hidup aja gitu. Atau yang kedua, vitamin. Misalkan orang kalau dikasih solusi kalian, ya hidupnya jadi bertambah lebih baik gitu. Kayak kalian minum vitamin C atau vitamin B gitu, hidup kalian jadi lebih baik gitu kan. Tapi tanpa vitamin ya walaupun kurang bagus, tapi masih bisa hidup gitu kan. Yang paling bagus adalah solusi painkiller, di mana kalau misalkan orang nggak dikasih solusi kalian, dia bisa mati gitu. Parahnya kan gitu. Orang kalau nggak tanpa solusi kalian ini bisa susah hidupnya gitu. Makanya kalian hadir di situ untuk memberikan solusi bagi mereka gitu. Makanya kalau misalnya kalian udah memiliki problem and solutions yang painkiller, aku yakin dan aku jamin itu bisa grow sangat cepat lah startup atau bisnis yang kalian buat. Oke, next setelah udah tahu problemnya apa, nah ini define solutions. Langsung solusinya apa sih gitu.
Setelah tadi ya, kalau dari aku pas nge-build Eduka, aku ngelihat permasalahannya di dulu tuh, sorry ini balik lagi dikit ya, ketika nge-state problem aku cerita juga nih, ketika aku nge-state problem di Eduka itu apa sih masalah yang aku lihat gitu. Aku melihat bahwa banyak siswa-siswa di Indonesia ini yang nggak terbiasa dengan soal-soal yang susah gitu, soal-soal yang tipenya itu menuntut kalian berpikir kritis atau menuntut kalian tuh menyelesaikannya dengan problem solving skills gitu. Nah, itu yang permasalahan yang Eduka angkat gitu, karena padahal kalau mungkin kita pernah merasakannya lah, kayak di sekolah dulu SMA pun juga di sekolah aku merasa sekolah itu masih memberikan soal-soal tuh yang sifatnya tuh apa ya, hafalan ya, bukan fokus di pemahaman materinya gitu. Jadi ketika kita diberikan soal yang jauh lebih susah, jauh menuntut kita untuk berpikir kritis gitu ya, kita jadi bingung karena kita terbiasa menghafal, dan terbiasa menghafal ini ngebuat jadi apa sih? Ngebuat pengetahuan kita ini rigid atau kaku gitu ya. Pengetahuan yang kita miliki ini kaku, jadi kita nggak bisa mengimplementasi apa yang kita pelajari di kehidupan sehari-hari gitu. Ya contoh mungkin kita belajar biologi, tapi coba kita ngomongin kondisi saat ini coronavirus gitu ya. Padahal kalau kita belajar dengan biologi dengan baik gitu ya, dengan kita paham betul-betul, kita akan senang ketika kita tahu, wah ada coronavirus, ini loh, tentang ini loh, corona tuh virus tuh tentang ini loh. Kita jadi mengerti tentang apa yang kita pelajari itu ternyata emang beneran ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini ada cerita yang menarik ya, ketika aku lagi coba exchange di Singapura waktu itu, ada di Temasek University. Ada satu perbedaan yang menurut aku kelihatan banget antara mahasiswa di Indonesia dan juga mahasiswa di sana gitu. Nih perbedaannya adalah mahasiswa Indonesia itu kalau masalah teori, masalah ujian tulis itu jago-jago semua. Sama lah, malah lebih biasanya dari mahasiswa-mahasiswa di sana. Tapi kalau udah masalah explain gitu ya, ujian ngomong lisan, atau kita lagi berdebat gitu ya, Indonesia tuh biasanya bungkem, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, karena kita nggak biasa menyampaikan ilmu kita dalam sebuah debat ilmiah, atau ibaratnya kita mengimplementasi dari kehidupan sehari-hari itu jarang gitu. Malah yang paling menarik itu pas aku coba ikut di satu kelas, ada satu orang tuh mahasiswa Singapura itu, ketika lagi dosen menjelaskan dan dia nggak setuju, dia berani ngomong bahwa dia itu nggak setuju dengan apa yang dikatakan dosennya, dan di situ menjadi sebuah apa ya, muncullah debat ilmiah di situ, yang mana ya tetap dengan etika ya gitu ya. Dan aku merasa di situ, wah ini kayaknya emang sangat membedakan mahasiswa di Indonesia dan mahasiswa di luar. Di situ keberanian akan kita menyampaikan sesuatu dan berpikir kritisnya itu kita kurang gitu. Tapi masalah teori, kalau belajar ngehafal rumus-rumus, wah Indonesia jago-jago lah gitu. Nah itu salah satu masalah yang memang kita state gitu. Sampai akhirnya kita coba define solusinya apa gitu. Oh, nah ketika kita nge-define solutions ini yang nggak kalah penting adalah kalian nggak boleh mulai dari solusi. Ketika kalian membuat sesuatu, jangan mulai dari solusi. Karena apa? Kalau kalian mulai dari solusi, takutnya kalian nggak menyelesaikan suatu permasalahan yang memang efektif gitu. Nah, kayak misalkan kalian tiba-tiba apa ya, takutnya tuh bias gitu, ambigu ketika kalian menyelesaikan masalah. Wah, coba buat solusi ini, soalnya aku sendiri merasakan, aku merasakan permasalahan ini nih, tanpa memvalidasinya ke orang lain. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi solusi ini, ketika kalian membuat solusi, banyak sih sebenarnya faktor yang harus diperhatikan ya. Apakah solusi yang kalian buat itu memang benar-benar menyelesaikan permasalahan yang kalian state, atau misalkan gini, ketika misalkan kalian punya solusi dan kalian udah kepikiran tuh solusinya, kalian harus cek lagi apakah solusi tersebut udah ada yang
ngebuat juga nggak gitu? Jangan-jangan solusi yang kalian pikirkan ini nggak unik gitu kan? Ada uniqueness nggak di situ? Makanya itu yang penting. Ketika aku buat Eduka pun, aku juga mikir itu kayak apa ya kira-kira yang unik gitu di antara market startup edukasi, karena banyak banget loh startup edukasi yang udah jauh ada sebelum Eduka lahir gitu. Ya seperti yang kita tahu ya, ada Zenius, ada Ruang Guru, ada Kuiper, dan ya berbagai macam startup edukasi lainnya. Nah di situ kita harus lihat kira-kira apa solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita state, tapi apa juga solusi yang memang berbeda dari yang lainnya. Makanya kalau dulu pas aku Eduka adalah fokusku adalah di latihan soal. Pokoknya Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain mereka kan berfokus di learning materials, di mana mereka memberikan video pembelajaran dan lain-lain. Sedangkan Eduka kita nggak mau main di sana gitu, karena ya kita emang belum mau berkompetisi dengan mereka gitu. Nah kita carilah jalur lain nih yang masih kosong, kira-kira di mana. Akhirnya waktu itu kita buatlah fokus di exercise, karena dulu di exercise atau try out dan latihan itu masih sedikit pemainnya, dan alhamdulillah dengan karena hal tersebut sampai sekarang 3 tahun ya Eduka kita bisa terus berkembang, dan terakhir memang kita dapat pendanaan dari Ahmad Zaki, atau mungkin kalau teman-teman belum kenal ya, Ahmad Zaki adalah mantan CEO-nya Bukalapak gitu ya. Dan itu juga ada orang yang memotivasi aku ketika 2016 yang aku ceritakan di awal-awal ya, ketika masuk ITB, mendengar kisah dia membangun startup Bukalapak, dan 4 tahun sekitar 4 tahun berikutnya alhamdulillah bisa dipertemukan dan diberi kepercayaan di investasi oleh beliau gitu. Nah, ketika kita udah memiliki solusi ya, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, momentum ini yang gak kalah penting. Cari momentum yang untuk kalian meluncurkan aplikasi kalian gitu. Jadi kira-kira ada nggak ya hal yang bisa ngeviralin solusi yang kita bangun gitu? Karena momentum-momentum ini yang bisa dibilang jadi apa ya? Pendorong utama sih menurut aku ya. Karena kalau diperhatikan beberapa startup yang sukses gitu ya, mereka tuh punya momentumnya masing-masing ketika produk. Gojek, waktu itu Gojek pintar banget dia ngebuat momentum ketika tahun 2015 2016 ya, seingat aku tuh momentumnya ketika ini banyak yang ojek pangkalan versus ojek online gitu. Itu kan besar banget ya momentum di sosial medianya, dan Gojek itu memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenalkan produknya mereka ke khalayak luas gitu. Nah, banyak lagi kayak misalkan ada contoh, misalkan kalian punya ide tentang waste management gitu ya, tentang pengelolaan sampah gitu. Oh, ternyata di daerah kalian lagi ada momentum pemerintahnya mau mengeluarkan kebijakan baru tentang pengelolaan sampah. Nah, itu kan sebuah momentum. Nah, momentum itulah yang harus kalian cari gitu. Itu ketika good apa ya? Ketika kalian sebelumnya kan udah planning solusi, planning state permasalahan, planning solusi. Nah, ketika kalian udah punya good planning dan kalian punya good momentum, nah itu aku yakin bakal sukses lah. Kayak kalau aku ceritain dulu di Eduka itu adalah momentum yang aku ambil apa sih Kak gitu. Kalau dulu Eduka launch produk pertama itu momentum yang diambil adalah perubahan regulasi SBMPTN. Karena di tahun 2019 itu, pas SBMPTN 2019 itu, buat teman-teman yang belum tahu ya, sebelum 2019 itu tuh SBMPTN masih pakai kertas. Tapi per tahun 2019 100% itu menggunakan komputer. Nah, itu momentum yang aku ambil. Gimana masuk, wah ayo kita cobain latihan SBMPTN menggunakan computer based test. Nah, itu kan momentum yang aku ambil sehingga dapat, alhamdulillah ketika pertama kali launching produk Eduka di 2018 akhir itu, kita langsung dapat sekitar 3.000 orang gitu. 2.000 sampai 3.000 orang, aku agak lupa rinciannya. Nah, itu momentum yang menurut aku sangat baik untuk Eduka saat itu. Nah, next. Ini terakhir gitu ya. Founding team, atau bisa dibilang tim kalian ngebuat
ngebangun bisnis kalian gitu. Kalau kalian tadi ya aku ceritain, ini founding tim aku nih yang pojok kiri, ada 4 orang. Aku, Sodiko, dan Daniel dan juga Habibi. Kita berempat dulu yang ngebuat Eduka gitu. Karena kita emang pas awal-awal ya satu tim inilah founding tim kita gitu. Nah, kenapa aku bilang hal ini penting gitu ya, step ini penting? Karena kita tuh kalau bergerak sendirian itu pasti capek banget gitu. Bisa nggak? Bisa. Sebenarnya bisa kalau kalian mau buat bisnis sendiri, bisa. Cuman pasti bakal capek banget dan melelahkan banget, apalagi kalian mau membuat bisnis yang besar gitu. Gini loh. Dan juga terkadang ada teman gitu ya dalam buat bisnis. Serunya tuh bukan hanya untuk ngebantu secara teknis, tapi setidaknya kita ada orang untuk kita nge-share permasalahan-permasalahan kita gitu. Kita ada teman curhat lah setidaknya. Ya kayak mungkin teman-teman di sini, aku yakin kalau lagi punya masalah sering gitu curhat ke temennya, yang mana emang cuman pengen curhat doang, nggak butuh solusi dari temen yang kalian ceritain, tapi cuma pengen didengar doang gitu kan. Nah inilah enaknya punya founding team juga gitu. Kalian punya orang yang punya urgensi yang sama, kalian bisa curhat kalau ada permasalahan, dan ya kalian jadi nggak stres sendiri gitu. Karena kalau sendirian tuh mental kalian harus kuat banget lah gitu. Nah makanya dan ketika kalian udah ngebuat founding team, ini yang penting juga adalah kalian harus memisahkan tanggung jawab masing-masing orang gitu. Walaupun kalian hanya 4 orang, tapi kan harus tahu kira-kira ada apa aja sih yang harus dilakukan untuk ngebuat bisnis gitu. Kayak let's say ada divisi marketing, divisi keuangan, ada divisi teknologi, divisi produk, divisi operasional gitu. Itu kan ada fungsi-fungsi yang banyak gitu ya. Nah, tanggung jawab ini harus dipegang oleh satu orang gitu. Jangan sampai ada satu fungsi yang dipegang oleh 2 orang tanggung jawabnya. Kayak contoh, misalkan divisi marketing, wah tanggung jawabnya ini ada di 2 orang. Nanti itu bakal nggak efektif karena apa? Takutnya adalah gini, kalian ada satu orang yang semangat, satunya lagi nggak semangat gitu, dan dia merasa kayak oh ya udahlah tanggung jawab gue juga ditanggung jawabin sama si A gitu. Misalkan jadi ya udah suruh si A, gue biarin aja, gue diem aja biar si A aja yang main gitu kan. Nah itu bahaya di situ. Sedangkan kalau kita punya orang yang tanggung jawab di satu fungsi, itu jadi enak gitu. Kita misalkan marketing, wah ini butuh kayak gini-gini gimana gitu. Akhirnya ada orang yang mengambil keputusan. Nah itu yang penting banget dalam satu fungsi. Nah itu kan masalah tanggung jawab, tapi masalah teknisnya ketika kalian melakukan operasionalnya, hariannya, mingguannya, ya itu nggak apa-apa bareng-bareng gitu. Kayak contoh misalkan ngurusin sosial media gitu ya, walaupun itu kan fungsinya marketing, tapi kasihan dong kalau awal-awal kita masih berempat gitu ya, berdua atau bertiga, yang ngurus satu orang doang itu kan kasihan. Jadi yang ngurus tetap semuanya nggak apa-apa, tapi yang mengambil keputusan harus satu orang, ditentukan siapa yang ngambil keputusan nih. Misalkan kayak kita berempat dulu nih, yang ngurusin sosial media ya tetap semuanya gitu. Tetap semuanya, kadang-kadang ganti-gantian, aku hari Senin, temanku hari Selasa gitu. Tapi ketika ada permasalahan atau ada hal yang membutuhkan suatu keputusan yang cepat gitu ya, nah kita menyerahkan ke satu orang gitu. Itulah pentingnya organisasi ya. Kita kan juga ketika kita nge-build bisnis, kita juga nge-build organisasi ya. Oke, itu tentang founding team. Jadi ada 5 aspek yang kalau aku rangkum ya, ada 5 aspek yang sangat berpengaruh ketika kita mau start building startup gitu. Pertama tadi have a good background, kedua state your problems, ketiga define your solution, solusi kalian apa, lalu keempat cari momentum, cari peluang, yang kelima jangan lupa bangun tim yang baik. Nah, jadi itu aja dari aku ya. Ya mungkin biar lebih asik kita coba tanya-tanya apa, aku coba jawab-jawab lah. Siapa tahu dari kalian ada yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik ya mengenai startup. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke moderator ya. Iya, wah keren banget. Tepuk tangan ya semuanya. Kak Faiz keren banget. Jadi benar sekali. Jadi terkait dengan digitalisasi ya Indonesia
tidak hanya Indonesia akan memasuki Indonesia emas pada tahun 2045, tetapi pastinya banyak hal yang harus kita persiapkan pastinya untuk menggapai itu, Indonesia Jaya, Indonesia Maju, termasuk di dunia pendidikan. Nah, sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Pastinya teman-teman dari Duta Inspirasi 34 Provinsi ini sudah sangat ingin sekali untuk saling sharing atau bertanya. Bisa open mic mungkin? Oke, Halo Kak. oke, Lala. Oke, silakan Kak Lala. Oke, baik. Terima kasih Kamera sebelumnya. Oke, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Faiz ya? Iya. Ini kan nanya, kan sebelum itu kan ada beberapa problem yang Kakak mengikuti lomba, terus Kakak gagal bukan ya? Nah, yang menjadi tantangan terbesar apa sih Kak sebelum Kakak mau ngebangun startup di Eduka ini? Terus kemudian kalau pasti nggak mulus banget ya Kak, yang nggak langsung bisa jadi kayak gitu. Ini kalau seandainya kemarin Kakak ada nggak sih plan-plan, misalnya kalau nanti rencana ini nggak berhasil, plan yang ini dijalanin seperti itu. Karena gini Kak, sambil sharing dikit ya, sebelumnya waktu SMA kemarin itu kan sekolah di asrama, jadi mayoritas itu kumpulnya sama perempuan nih. Jadi ada niatan ngebuat, kan waktu itu ada permasalahan yang kalau orang tahu perempuan itu saat dia mulai menstruasi itu ada namanya segugut, itu yang paling sering dialamin. Jadi kalau Lala melihat situasi itu dan akhirnya Lala berusaha buat gimana sih cari solusi, setidaknya kita bisa membangun usaha juga kayak gitu ya. Nah akhirnya ngebuatlah kayak permen, kemarin idenya permen yang terbuat dari rempah-rempah kayak jahe, kunyit segala macam itu. Dan karena udah nyoba sekali, udah pernah dilombakan, itu gagal kayak gitu. Jadi kalau saran menurut Kakak gimana sih Kak? Apa masih bisa lanjutin? Dan mengingat kata Kakak tadi kalau seandainya nggak unik nih ya, ternyata udah ada juga gitu yang permen kayak permen jahe kayak gitu, tapi nggak spesifik untuk mengatasi permasalahan itu. Itu gimana menurut solusi dari Kakak? Ini aja terima kasih Kak. Oke. Aku langsung jawab aja atau gimana nih Mera? Ya, boleh Kak, langsung jawab. Keren Langsung banget jawab, pertanyaannya. ya? Oke ya, ini pertanyaan menarik sih ya. Ya, menarik banget. Mikir banget ya pertanyaannya. Yang pertama, pernah nggak mulus nggak? Wah, sering banget sih nggak mulus ya. Aku kayak udah ikut hampir 10 belasan lomba kayaknya. Tapi biasanya gini sih, karena aku mindsetnya lo ikut lomba itu untuk ajang mengevaluasi ide-ide aku gitu ya, kayak kira-kira jadi ketika kita ikut lomba dan kita nggak menang, pertama bukan berarti ide kita itu buruk gitu. Kita harus analisis dulu kenapa kita nggak menang gitu. Oh mungkin pertama cara penyampaian kita, apakah kita pas menyampaikannya itu jelek, kurang bagus dalam presenting ide kalian, atau mungkin memang kalau lomba ini, kalau dulu ya salah satu contoh dulu ketika aku ikut pekan kreativitas mahasiswa ya, aku juga nggak gagal kan di situ, tapi aku coba lagi, beda ini sama yang menang tuh, emang kok dia bisa menang, ke perasaan idenya biasa-biasa aja gitu misalkan, tapi dilihat oh ini pekan kreativitas mahasiswa sangat berfokus di karya tulis gitu kan, sedangkan aku bukan tipe orang yang memang jago di masalah menulis laporan gitu ya. Aku bukan tipe yang jago buat dokumen gitu. Nah di situ aku nulis berarti bukan idenya yang salah, tapi ternyata memang cara aku nggak bisa menyampaikan kemenang nggak bisa menang itu karena karya tulis aku jelek gitu. Nah akhirnya aku tetap yakin oh ternyata ide permasalahan ini memang beneran ada gitu. Jadi kita cek dulu permasalahannya ini beneran ada nggak sih? Kalau permasalahannya emang bener-bener ada, ya kita evaluasi selanjutnya adalah ke solusinya gitu. Apakah solusi yang kalian pikirkan tuh bisa menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ada atau enggak? Kayak mungkin tadi contohnya menstruasi ya. Berarti kan gini, permasalahannya benar-benar ada enggak? Aku yakin bener lah ya, pasti beneran ada gitu. Dan banyak yang aku yakin kalau kamu bisa berempati lebih besar pasti di situ. Dan banyak yang merasakan seperti itu ketika emang beneran seperti itu. Kalian cek solusinya apa? Oh ternyata solusi tadi kamu adalah permen gitu. Nah kamu tuh coba risetnya gini, tes aja dulu ke orang-orang yang punya permasalahan tersebut gitu ya. Coba kamu kasih permen kamu gitu.
apakah mereka merasa terbantu atau enggak gitu. Banyak yang merasa terbantu nggak sih sama permen tersebut gitu. Nah, kalau misalkan banyak yang mungkin nggak merasa terbantu gitu ya, kayak oh ya tanpa permen ini ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nah, berarti itu idenya yang salah ya. Solusinya yang salah. Tapi kalau ternyata mereka merasa terbantu semua, sebenarnya solusinya udah benar. Tapi cara kamu menjualnya yang salah. Itu berarti yang dievaluasi bagian itunya kan. Jadi evaluasilah step-stepnya gitu. Jangan ketika ada kegagalan kamu langsung mengeneralisir bahwa wah kesatuan ide aku nih salah gitu. Karena jujur ketika aku membuat Eduka pun ide awal Eduka tuh bukan apa ya? Bukan yang kayak sekarang gitu. Banyak banget perubahan-perubahan yang kita ubah di perjalanan buat Eduka gitu. Karena misalkan kayak wah ternyata kita ngebuat fitur A nggak menolong, ternyata nggak ada yang make gitu. Ya udahlah, daripada nggak ada yang nggak membantu ya mending dihapus aja, kita pindah. Kalau di bisnis tuh ada namanya pivot ya. Jadi pivot tuh kita pindah sedikit geser sedikit haluan solusi kita. Nah, jadi gitu. Evaluasilah step-step kamu gitu. Itu aja sih paling ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Iya, keren banget. Ya, benar sekali. Jadi kita harus evaluasi step-step kita ya. Jadi seandainya misalnya ada permasalahan atau kendala-kendala dalam membangun startup. Selanjutnya kita undang Kak Rian nih. Maaf ya Kak, tadi keduluan. Apa? Halo, cek. Apa Ya, dengar Kak? cek. Sudah bagus. Baik, terima kasih Kak Mera. Baik, Ya. dan terima kasih juga untuk Kak Faiz untuk sharing-sharing ilmunya. Ini Rian dari Jawa Timur, izin bertanya Kak. Oke, silakan Rian. Oke. Nah, kan tadi kan dari Kak Faiz juga bercerita tentang lomba PKM ya Kak ya. Nah, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Rian dan teman-teman berangkutkan 5 itu juga mengikuti lomba PKM Kak. Tapi itu ranahnya vokasi, jadi PKMV. Nah, alhamdulillahnya dari Rian dan teman-teman juga alhamdulillah didanai Kak. Dan dananya itu juga nggak sedikit. Alhamdulillah itu totalnya sekitar 20 juta Kak. Nah, dan kemarin juga itu sama teman-teman juga kaget loh. Kok bisa tembus 20 juta itu bagaimana gitu. Dan ngomong-ngomong untuk usaha itu kami itu mengangkat namanya kopi santan Kak. Nah, yang saya tanyakan di sini itu kan dari Rian dan teman-teman ini kan juga udah punya modal nih Kak ya. Nah, cuma mungkin karena harapan yang terlalu ambisius Kak. Kan pikirnya itu dengan harapan nanti bisa membuka peluang untuk teman-teman mahasiswa yang pengen usaha gitu, sama-sama usaha, kita sama-sama membangun kopi santan ini. Cuma apakah yang membuat mungkin karena pondasi ya Kak ya, pondasi dari kami itu kurang kuat. Nah, dari Kak Faiz sendiri dengan pengalaman yang luar biasa yang tadi Kak Faiz sampaikan itu, bagaimana sih Kak dari awal untuk bisa kita itu ambisinya itu juga didasari dengan pondasi yang kuat gitu loh Kak. Karena kan juga dari modal yang besar itu kan nggak mungkin kita langsung aja terjun di lapangan, kan harus punya pondasi yang kuat dulu gitu Kak, agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin dari Kak Faiz boleh nih Kak sharing-sharing bagaimana cara membuat pondasi yang kuat dan bisa berhasil nantinya gitu Kak. Terima kasih Kak Faiz. Oke. Riam, aku boleh klarifikasi dikit ya pertanyaannya. Maksudnya pondasi di sini tuh pondasi satu tim kalian atau personal kamu? Dari tim Kak, tim. Oh, tim ya. Berarti mungkin aku coba menganalogikannya dengan komitmen orang untuk berusaha di memajuin bisnis tersebut gitu ya. Iya Kak, betul Kak. Ya, karena ini sering banget sih Rian permasalahan ini, terutama tim-tim mahasiswa ya. Aku sering banget menemukan tim-tim yang bisa dibilang yang mungkin yang semangat nggak semuanya gitu. Hanya 5 yang dari 5 mungkin hanya 2 yang semangat gitu. 3-nya lagi ikut-ikutan gitu. Nah, gimana Kak cara ningkatin semangatnya mereka gitu. Nah, kalau dulu aku caranya adalah gini Rian. Pertama kita tuh emang harus punya komitmen, itu pertama ya. Yang dibangun kan komitmen kita akan ide yang kita buat gitu ya, kayak kita ketika kita punya ide ini dan kita sama-sama satu tim nih, kita sama-sama yakin bahwa ide ini benar, ide ini akan besar gitu ya. Ketika itu kita udah punya satu lingkaran pemikiran yang sama gitu ya akan hal tersebut,
di situ kita bisa muncul komitmen. Itu pertama. Nah, tapi gimana pas keberjalanannya? Biasanya nih masalahnya pas keberjalanannya nih. Ketemu tugas kuliah, ketemu apa gitu ya. Itu kan biasanya jadi dilematisnya mahasiswa ketika build bisnis gitu. Nah, pertama caranya adalah setiap orang itu harus punya tanggung jawabnya masing-masing, seperti yang tadi aku bilang di presentasi. Jadi jangan misalkan kamu ketua tim nih ya, jangan semuanya tuh tanggung jawabnya dari kamu. Itu pertama yang menurut aku harus diperhatikan ya, karena kalau semua tanggung jawab dibebankan ke kamu, itu yang lain itu misal berempat gitu, 4 orang lainnya itu nggak bakal dia jadi defensif, nggak bakal proaktif gitu. Sedangkan founding team itu tuh harus proaktif semua, harus bergerak dengan keinginannya dia sendiri. Makanya misalkan ya kamu analisis dulu kira-kira dengan tadi hal yang kamu buat ini ada fungsi apa aja sih gitu. Nah, usahakan satu fungsi yang mungkin menurut kamu nggak terlalu menguasai, kasih ke orang lain gitu. Si A, kamu pokoknya tanggung jawab fungsi ini gitu. B, kamu tanggung jawab fungsi ini, sehingga ibaratnya gini, nggak buat mindset tuh kayak wah fungsi ini nih ya udah pokoknya cuma si A doang yang ngurus gitu. Aku cuman mungkin ngasih saran, ngebantu teknisnya gitu. Jadi dia punya rasa ownership yang tinggi juga gitu. Nah, itu pertama. Kedua adalah komunikasi ya. Sering-sering bonding sama tim. Kalau dulu aku tuh pas jadi mahasiswa ya, karena ini sering banget dulu aku juga kayak gitu sih, kayak ada minggu di mana aku nggak sama sekali nggak melakukan apa-apa tentang bisnis aku gitu ya. Karena apa? Karena tugasnya lagi numpuk banget gitu kan. Tapi setidaknya kita ngumpul tiap minggu 1 kali seminggu itu dulu. 1 kali setiap minggu tuh ngumpul sekali aja, kita berempat duduk di meja ngobrol-ngobrol aja gitu ya tentang ya jadi minggu lalu apa nih yang dikerjain gitu. Oh, minggu lalu aku ngerjain gini. Dan minggu ini aku rencana pengen ngerjain ABCD gitu. Atau pun kalau misalkan ada tugas kuliah ya minggu lalu, oh aku kemarin minggu lalu belum ngapa-ngapain nih gitu. Jadinya aku soalnya banyak banget tugas kuliah gitu. Nah, sebenarnya kan itu kayak komunikasinya tetap jalan kan. Bondingnya jadi terus ada gitu. Nah, jadi 2 hal itu sih. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Iya. Terima kasih Karian atas pertanyaannya yang bagus banget dan sangat menginspirasi ya. Jadi ambisi didasari pondasi yang kuat, kelebihan juga tidak baik, tetapi intinya adalah poinnya kita membangun pondasi-pondasi bersama, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke Kak Bati Pangestu, Bangka Belitung. Hai Kak. Halo. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya Kak ya, apalagi ini saya ingin bertanya terkait bagaimana kita memulai sebuah bisnis usaha. Apalagi untuk saat ini, jujur aja saya sendiri sedang lagi ngegarap project web seperti itu yang disuruh dosen seperti itu. Jadi karena yang itu kan menurut saya itu bisnis bagi saya, tapi yang ngerjainnya cuma saya sendiri. Menurut Kakak, gimana cara membuat circle tim yang ideal menurut Kakak? Apakah dilihat dari kualitas yang memang punya porsi untuk membantu ide kita? Atau tim yang enak banget diajak kerjasama, tapi mereka nggak punya porsi nih untuk membantu ide kita atau mendukung ide kita? Seperti itu, Kak. Oke, sip. Oke, jadi pertanyaannya berarti lebih ke ini ya, gimana ketika kita mau ngebentuk tim, lebih bagus nyari yang temen tapi misalnya udah kenal deket gitu ya, tapi dia nggak bisa, maksudnya secara kualitasnya belum terlalu bagus gitu ya, atau yang cari yang kualitasnya bagus gitu ya? Iya. Oke. Jadi kalau lagi mahasiswa gitu ya, ngebuild tim itu sebenarnya
step pertamanya adalah kenalin dulu kekuatan dan kelemahan kamu apa. Kayak misalkan kamu sendiri untuk di bisnis kamu udah bagus, misalnya kayak kamu keahliannya tuh di bagian operasional ya, let's say misalkan operasional web, produk di teknologi gitu ya, kamu punya di situ gitu gedenya, dan kamu merasa kamu kamu lemah di bagian keuangan atau di bagian marketing gitu ya. Nah, jadi ketika kamu tahu kelemahan kamu jadi tahu nih, wah target orang yang pengen aku cari tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, itu pertama gitu ya. Jadi jangan kamu nyari. Aku sebenarnya kurang saranin sih kalau kamu step pertamanya benar-benar cuma ngajak temennya doang gitu, temen samping kiri kamu gitu, tanpa kamu tahu dia punya background atau enggak gitu. Jadi tetap harus tahu sih kayak dia kira-kira punya keinginan untuk bisa berfokus di sana atau enggak gitu. Mungkin kamu belum bisa mencari yang expert banget di bidang marketing karena apalagi kondisi lagi kuliah gitu ya. Tapi setidaknya kamu bisa cari orang yang senang belajar marketing gitu. Senang dengan hal-hal berbau marketing gitu. Sehingga karena orang yang udah senang pasti dia mau belajar biasanya. Karena ya kalau aku pun sendiri dulu ya pas mahasiswa juga nggak ngerti banyak hal gitu kan. Tapi temen aku dia senang dengan hal berbau marketing ya aku ajak gitu. Nah terus juga dulu malah sempet aku tuh nyari orang desain gitu kan, desainer. Aku bingung tuh, aku nggak kenal orang yang kira-kira punya background desainer yang setidaknya mumpuni dan punya semangat gitu untuk ikut dalam tim aku gitu kan. Akhirnya cara aku gimana? Akhirnya aku ngambil SKS di mata kuliah desain waktu itu. Iseng aja masuk ke kelasnya di jurusan desain waktu itu ya untuk apa? Untuk mengenal lingkungan anak-anak desain gimana sih gitu, gimana cara ngobrol dengan mereka, gimana cara menyentuh hati mereka gitu ya, karena kan tiap lingkungan punya cara pendekatannya berbeda-beda kan. Itu jadi gitulah step-stepnya. Jadi poin pentingnya adalah kamu harus tahu apa yang kamu lemah, di fungsi mana yang kamu lemah gitu. Itu aja sih paling. Ya, bagaimana Kak Bati? Ya udah ya. Iya sudah, oke, very good. Next kita ke pertanyaan yang terakhir dari Kak Dila. Silakan Kak Dila. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara aku jelas nggak ya Kak? Jelas banget. Oke. Terima kasih atas waktunya, Kak Fai. Saya ingin bertanya, misal saya membuat sebuah bisnis bersama teman-teman saya gitu, mahasiswa. Nah, misalkan saya ketuanya, kemudian yang lain pegang jadi anggota gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih Kak tipsnya nanti ngebagi pendapatannya gitu untuk bagi hasilnya gitu. Kalaupun misal udah saya analisis berdasarkan beban kerjanya, gimana akhirnya bisa disepakati gitu oleh semua anggota gitu. Apalagi kan baru rintisan gitu, baru mulai gitu ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, ya ini sebenarnya Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian udah bahas tentang sharing ya, berarti kan sharing profit atau sharing mungkin bisa kalau misalkan bisnisnya nanti udah besar gitu kan, itu kan bakal jadi sebuah perusahaan ya, yang mana perusahaan identik dengan saham ya. Bagaimana pembagian sahamnya misalkan? Apakah dibagi rata atau enggak gitu? Nah, ini yang gak kalah penting juga sih ya. Sebenarnya pada dasarnya bagusnya ya ketua itu si CEO atau ketua dalam suatu company-nya itu emang punya persentase yang lebih besar gitu ya. Lebih besarnya berapa? Ya sebenarnya itu benar-benar benar-benar negosiasi antar kalian sih gitu ya. Tapi harusnya secara rule of thumb-nya gitu ya. Biasanya emang CEO itu ya harus ada lebih besar gitu. Karena kenapa?
Mungkin kalian coba kalau misalkan kamu nonton drama Korea startup ya, itu cukup sebenarnya menjelaskan sih dia. Itu ada satu episode yang menurut aku nonton ya, karena aku senang karena wah ada startup gitu ya. Aku sebenarnya jarang nonton drama Korea, tapi karena startup aku coba nonton gitu ya, dan di situ menurut aku ada episode yang menjelaskan tentang pembagian saham juga, kenapa itu penting ya, kenapa pembagian profit itu penting, seorang CEO itu memiliki pembagian yang lebih tinggi gitu ya. Jadi itu sih, mungkin kalau misalnya cara gimana suruh aja suruh nonton aja tuh. Gitu sih paling. Thank you, Kak. Sama-sama. Iya, jadi itu dia pertanyaan penutup terakhir pada coaching kita yang sangat luar biasa, coaching kita yang keempat kalinya, yaitu kali ini tentang startup, ya, tech startup, teknologi startup. Ya, jadi izin untuk menyampaikan simpulan dari pembahasan Kak Faiz dan juga diskusi kita yang sangat luar biasa dan memotivasi, semoga terus bisa menginspirasi. Jadi kesimpulannya adalah startup itu tidak selalu berbasis teknologi. Jadi startup itu intinya adalah suatu bisnis rintisan yang terus akan berkembang. Apakah berkembangnya lebih baik atau seperti apa nantinya itu tergantung dari kita sendiri yang ingin membangun ke depannya lebih baik. Nah, startup ini supaya lebih efektif, lebih berkembang pesat lagi, mari kita manfaatkan era digitalisasi ini dengan pemanfaatan teknologi seperti itu. Dan salah satu bisnis yang sudah atau startup yang sudah dikembangkan oleh Kak Faiz ini adalah Eduka. Dan semoga kita dari Duta Inspirasi nantinya ya ke depannya bisa sukses untuk menciptakan startup baru untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Itu pada intinya. Baik, jadi mari kita sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita berfoto bersama. Jadi mungkin untuk kakak-kakak Duta Inspirasi, mohon untuk menghidupkan kameranya. Ya. Oke. Jadi Kak Ebony akan membantu untuk fotonya. Ya, silakan Kakak. Oke, sebelumnya terima kasih kamera buat kesempatannya dan mempersilahkan aku. Jadi kita bakal foto bersama ya sebelum mengakhiri Zoom pada malam hari ini. Dan di sini ada 2 slide ya teman-teman. Jadi nanti tolong pertahankan pose terbaiknya aja. Oke, buat teman-teman yang belum on kamera dan mungkin bisa on cam, yuk on cam dulu sebelum aku pencet tombol fotonya. Oke, udah ada beberapa yang on cam. Oke, aku hitung ya teman-teman. Dari slide pertama dulu, 3, 2, 1. Oke, boleh ditahan dulu gayanya sebentar. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai teman-teman untuk sesi foto bersamanya. Aku kembalikan lagi ke Kak Mera. Iya, jadi kita sudah berfoto bersama. Terima kasih juga Kak Ebony karena sudah membantu untuk foto bersama. Dan sekali lagi terima kasih. Kita beri tepuk tangan virtual ya untuk Kak Faiz. Semoga usahanya sukses selalu dan kita juga bisa meneladani ya jadi poin-poin penting tentang startup seperti itu, dan semoga ada ide-ide yang sangat luar biasa dari kami para Duta Inspirasi untuk Indonesia seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di coaching selanjutnya. Terima kasih. Oke, Bye. Terima kasih Kak Faiz. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, kamera. Iya, terima kasih semua. Buat teman-teman yang masih mau tanya bisa follow Instagram Faiz ya. Di Faizun. Ya. Bye. Bye.